Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan atau aturan-aturan kebahasaan yang dapat kita terapkan saat menuliskan teks deskripsi. Nah, ada banyak sekali yang akan kita bahas. Ada kata dasar dan perimbuhan, pronomina, preposisi, majas, lalu kata umum, kata khusus, dan sebagainya. Namun untuk hari ini kita hanya akan membahas kata dasar dan kata perimbuhan. Nah, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata dasar dan kata perimbuhan itu? Jadi kata dasar ya kata yang masih utuh ya, masih asli, belum mendapat imbuhan apapun. Sementara kata perimbuhan adalah hasil dari afiksasi atau penyembuhan. Jadi kata dasar yang diberi awalan atau akhiran atau awalan dan akhiran dan sebagainya. Nah, sebelumnya Bu Isma akan menjelaskan mengenai cara-cara imbuhan afiks. Pengimbuhan disebut sebagai afiksasi, imbuhan disebut sebagai afiks. Nah, afiksasi ini caranya ada 4. Yang pertama, prefiks atau diberi awalan. Ada infiks, diberi sisipan. Ada sufiks, diberi akhiran. Ada juga konfiks, awalan dan akhiran bergabung menjadi satu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Bentuk awalan dalam bahasa Indonesia ada apa saja? Ada me, di, ter, pe, se, ke, swa, pra, pasca. Nah, mungkin kalian bisa menemukan yang lain. Ini Bu Isma menemukan yang paling sering kita temui saja. Misalnya kata dasar makan diberi awalan me, kata bentukannya atau kata berimbuhannya menjadi memakan seperti itu. Bawa, dibawa. Ter mendapat kata dasar luka mendapat prefiks ter, jadinya terluka, dan seterusnya. Bisa dipahami dari sini. Jadi prefiks awalan ya, bagian depan sebelum kata. Selanjutnya ada yang dinamakan sebelum kita masuk ke infiks, Bisma masih mau menjelaskan mengenai imbuhan awalan me. Untuk awalan me ini bisa menjadi 5 bentuk. Ada yang tetap me, ada yang men, ada yang mem, ada yang men, dan ada yang men. Contohnya apa? Kalau kata dasar makan mendapat awalan me, jadinya tetap memakan, tidak ada pergantiannya di sini. Sementara kalau kata darat yang mendapat awalan me, jadinya mendarat, otomatis me-nya menjadi men. Buat mendapat prefiks me, membuat. Gambar mendapat prefiks me, jadinya menggambar. Saji mendapat awalan me dan akhiran kan, jadinya menyajikan. Seperti itu. Jangan sampai salah. Nanti kalau memakan jadinya memakan double M juga salah. Kalau darat mendapat prefiks me jadinya mendarat juga salah. Pahami ya dari sini ya. Nah, masih di prefiks. Nah, me mengingatkan sekali lagi untuk kata dasar yang berawalan K, T, S, P nanti jadinya luluh saat mendapat prefiks me. Contohnya ngupas, ini kan awalannya K, mengupas, luluhkannya menjadi eng. Tukar, menukar bukan mentukar. Sambar, menyambar bukan mensambar. Pikir jadinya memikir bukan mempikir. Bisa dipahami dari sini? Tapi saat ini Bu Isma sering menemui generasi muda ini penulisannya sudah agak menyelempang ya dari kaidah. Jadi ada yang sukanya menulis kalau misalnya menangis, harusnya kan ditambah tangis jadinya menangis, tapi ada yang tetap menuliskannya mentangis seperti itu. Menginfokan
bukan, kalau itu benar ya. Lalu apalagi ya yang memakan seperti itu dan sebagainya. Itu sepertinya sedang hits, tapi Wisma harap kalian tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Itu bahasa dengan kaidah bahasa yang salah ya sebenarnya. Bisa jadi itu nanti merusak bahasa Indonesia karena aturannya seperti ini, kalian membuat aturan sendiri. Nah, untuk pengecualian prefiks me jika bertemu dengan kata dasar yang memiliki dua konsonan double di depannya seperti ini, tapi KTSP, produksi, ini jadinya tetap memproduksi, bukan memproduksi, tidak luluh lagi. Selain produksi, misalnya proyeksi misalnya, ditambah proyeksi, memproyeksikan, bukan memproyeksikan. Bisa dipahami dari sini? T misalnya apa ya? Maaf, kita kembali dulu ke sini. Kristal, mengkristal ya, bukan mengkristal. Jadi ini khusus untuk kata dasar berawalan KTSP namun memiliki huruf konsonan double. Ini namanya cluster. Untuk KTSP cluster tidak luluh lagi, tapi tetap menjadi bentuk seperti semula ditambahi mem. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke infix atau sisipan. Kalau bahasa Jawanya seselan, ada in. Suling mendapat infix jadinya seruling. Tunjuk telunjuk. Kuning kemuning. Kerja kinerja. Pahami? Oke, kita lanjut ke sufiks atau akhiran. Akhiran dalam bahasa Indonesia ada apa saja? Ada an, ikan, man, wan, wati. Nah, kata dasar makan mendapat sufiks an jadinya makanan. Kulit mendapat sufiks i jadinya kuliti. Ambil mendapat sufiks kan, ambilkan. Seniman, wartawan, peragawan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah konfiks atau awalan dan akhiran yang bersatu. Ada apa saja jenisnya? Ada pean, beran, keanjikan, memperkan. Kata dasar latih mendapat konfiks pean jadinya pelatihan. Gugur mendapat konfiks beran jadinya berguguran dan seterusnya. Nah, mungkin ada kesulitan di sini. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya. Wisma akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Ibadah dan membantu orang tua adalah kewajiban ya di rumah ya. Meskipun belajar dari rumah, tapi jangan lupa tetap menjalankan sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Baik, Wisma akhiri. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.